Selamat datang di SMA Negeri 9 Kota Bekasi. Dengan saya, Neni Nurani, SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang lembaga jasa keuangan. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu mendeskripsikan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Kemudian setelah itu kita akan menyajikan tugas, produk, dan peran lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Untuk materi yang akan kita pelajari, kita akan membahas tentang lembaga jasa keuangan yang terdiri dari otoritas jasa keuangan, bank, lembaga keuangan bukan bank, pasar modal. Dan bank itu sendiri terbagi tiga ya, ada bank umum, BPR atau bank perkreditan rakyat, dan bank syariah. Marilah kita mulai dengan salah satu lembaga keuangan yang pertama, yaitu otoritas jasa keuangan. Pengertian otoritas jasa keuangan adalah lembaga yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Pengertian tersebut menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yaitu otoritas jasa keuangan sebagai pengawas pasar modal di Indonesia. F8 nanti muncul ini. Adapun tujuan OJK yaitu menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yaitu agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu A. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. B. mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang C. melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi dan tugas wewenang OJK adalah sebagai berikut. Untuk fungsinya, OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terpadu terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Sedangkan tugas OJK sendiri yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Adapun wewenang OJK banyak sekali ya, diantaranya menetapkan pelaksanaan undang-undang yang berhubungan dengan jasa keuangan, menetapkan peraturan perundang-undangan di sekitar jasa keuangan, menetapkan keputusan OJK dan peraturan di sektor jasa keuangan, menetapkan peraturan yang berhubungan dengan pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas OJK, menetapkan peraturan tentang tata cara pengelolaan pada lembaga jasa keuangan, mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, menetapkan peraturan tentang pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan untuk lembaga keuangan yang lain kita akan belajar tentang bank. Apa itu bank? Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Fungsi dan tugas Bank Indonesia diantaranya adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bank, jadi sebenarnya ada dua ya, yaitu bank sebagai penghimpun dana masyarakat dan bank sebagai pemberi kredit atau penyalur dana.
Kemudian jenis-jenis bank dan produknya. Jenis-jenis bank di Indonesia dibedakan sebagai berikut. Jenis bank berdasarkan fungsinya ada dua, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan jenis bank berdasarkan kepemilikannya ada tiga, bank milik pemerintah, bank swasta nasional, dan bank milik asing. Jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya ada dua, bank konvensional dan bank syariah. Sedangkan produk-produk bank umum itu terdiri dari tabungan ya, yang berupa giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan. Ini merupakan simpanan. Sedangkan produk bank umum lainnya yaitu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Modal nanti digabungkan ya, atau namanya transfer. Dan yang ketiga yaitu jasa dalam bentuk lalu lintas pembayaran dalam negeri seperti inkaso dan transfer, lalu lintas pembayaran luar negeri dalam bentuk LC atau letter of credit yang merupakan surat jaminan bank untuk transaksi ekspor dan impor, dan yang terakhir yaitu pemberian kredit sebagai jasa perbankan. Kita lanjut ke produk-produk bank syariah. Bank syariah berdasarkan fungsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi penghimpun dana atau funding. Ya. Di sini penghimpun dana dalam bank syariah dapat diterapkan menggunakan prinsip wadiyah dan mudorobah. Adapun produk-produk penghimpun dana dalam bank syariah adalah giro, simpanan atau tabungan, dan deposito. Jadi ini hampir sama dengan bank umum ya. Kemudian fungsi penyaluran dananya atau financing terdiri dari jual beli, bagi hasil, dan sewa. Jasa perbankan dalam menjalankan jasa perbankan bank syariah menggunakan akad, jadi harus ada penyerahan antara penjual dan pembeli atau janji ya akad itu. Akad itu dalam bentuk wakalah atau perwakilan, kafalah penjamin, hawalah pengalihan piutang, dan sap atau pertukaran mata uang. Kemudian kita beralih ke lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank itu adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Lembaga keuangan bukan bank fungsinya adalah sebagai berikut, yaitu memperlancar penyaluran atau distribusi barang, memperluas terbukanya lapangan pekerjaan, dan yang saya membantu kegiatan usaha dalam meningkatkan produktivitas barang dan jasa. Lalu usaha-usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan bukan bank diantaranya menghimpun dana dengan cara mengeluarkan kertas berharga dan sebagai perantara untuk mendapatkan dana dalam mendukung lancarnya usaha. Salah satu bentuk lain dari perusahaan lembaga bukan bank diantaranya adalah leasing. Ya, kamu pasti pernah mendengar ya istilah leasing. Kalau kamu mengkredit motor atau mobil, kamu akan berhubungan dengan leasing. Sedangkan pengertian leasing itu sendiri merupakan pembelian secara angsuran, namun sebelum angsurannya selesai atau lunas, barang yang diperjualkan masih dimiliki oleh penjual. Kalau udah selesai dilunasi, maka akan menjadi milik pembeli. Nah, ini ya, sewa guna yang tadi disebutkan. Lalu lembaga pembiayaan yang lainnya yaitu diantaranya adalah pasar modal ya. Pasar modal ini menurut OJK, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang atau modal. Fungsinya sebagai sumber dana dan barang modal untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi oleh perusahaan atau pelaku ekonomi. Peran lain dari lembaga pembiayaan yaitu dapat mendorong ekonomi masyarakat. Adapun jenis lembaga pembiayaan yaitu perusahaan pembiayaan, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Nah, prinsip lembaga pembiayaan ini ada 5, yaitu karakter, sifat. Jadi kalau kamu meminjam, kamu harus jujur,
Capacity, yaitu memiliki kapasitas atau kemampuan untuk mengelola. Kapital, memiliki kekayaan. Kolateral, memiliki hubungan yang baik, dan kondisi ekonomi yang baik. Contoh produk lembaga pembiayaan yaitu PT Dana Reksa, PT Multinasional Finance Corporation, dan lain sebagainya. Nah, ini yang terakhir ya, ada pasar modal. Nah, pasar modal ini merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk berjual beli modal. Pasar modal di Indonesia itu ada 2 awalnya ya, di Jakarta dan di Surabaya. Tapi sekarang hanya di Jakarta saja, yaitu Bursa Efek Indonesia. Jenis pasar modal ada 3, yaitu pasar perdana, pasar sekunder, dan pasar bursa paralel. Fungsi pasar modal yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Kemudian, peran pasar modal sebagai sarana perusahaan mendapat dana masyarakat, sarana investasi, dan alokasi sumber daya ekonomi secara optimal. Instrumen pasar modal yaitu saham dan obligasi. Oke, itulah pembahasan kita mengenai lembaga jasa keuangan. Pada intinya, kesimpulannya bahwa lembaga jasa keuangan itu terdiri dari 4, yaitu OJK, bank, lembaga keuangan bukan bank, dan pasar modal. Oke. OJK merupakan lembaga yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha bukan bank yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Sedangkan pasar modal adalah merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk berjual beli modal. Oke, demikian materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih, semoga kamu bisa memahaminya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.